Phoenix Dares Radio Station, hai apa kabar? Sekarang ada Dodio Sandra yang kembali lagi nemenin kamu kurang lebih selama 1 jam ngomongin tentang investasi. Mungkin ada di antara kamu yang selama ini sering diajakin sama teman, yuk invest sama aku yuk, nanti bisa dapetin keuntungan. Atau juga mungkin ditawarin investasi A, B, C segala macamnya. Cuman kadangkala kalau kita belum punya background atau pengetahuan tentang investasi, takutnya adalah ketemu investasi bodong. Nah, apakah pemerintah Indonesia kira-kira punya saran untuk kita atau juga hal-hal yang bisa menguntungkan kita dalam hal investasi? Hari ini Dodio Sandra tidak sendirian karena ada teman-teman aku dari Kementerian Keuangan Indonesia yang sudah datang di studionya Phoenix Radio Bali. Ada Kak Advianto Maringgi selaku analisis pengembangan pasar surat utang negara dan juga Wahyu Andika analisis pengelolaan portofolio surat utang negara. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Doi. Itu suaranya Kak Adven. Okay. Selamat sore Kak Doi. Ini adalah Wahyu. Oke, berarti Adven sama Wahyu hari ini siap membantu aku karena ngomongin tentang masalah uang, masalah investasi dan juga masalah-masalah yang lainnya. Karena mungkin hampir semua masalah kan kita bahas selama 1 jam. Boleh? Boleh, silahkan. Okay. Nanti mic-nya agak lebih dekat lagi, kita ngobrol-ngobrol supaya suara ganteng-gantengnya lebih terdengar lagi. Karena ketika kita ngobrol di sini kan teman-teman mungkin saja nanti punya pertanyaan. Kalau punya pertanyaan bisa WhatsApp ke 0812-383-9100 dan silakan tanya. Siapa tahu Doi sama Kak Adven atau juga Wahyu bisa menjawab dan juga membantu. Balik lagi ngomongin tentang investasi. Yang bikin penasaran atau paling simpelnya adalah saya tanya sama kalian, kenapa sih kita harus berinvestasi? Sesimpel itu, Mas Adven. Iya, simpel ya teman-teman Finers semuanya. Jadi kita biasanya dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak lepas dari inflasi. Betul. Jadi contohnya begini, dulu saya waktu kecil ya, bakso itu cuma Rp500 satu mangkok. Sekarang saya beli bakso minimal 15.000 lah kalau di Jakarta. Oke. Itu artinya kena inflasi ya. Nah, untuk investasi ini kita memang perlu berinvestasi. Misalnya kita punya uang 100 juta, kita investasikan agar tidak, istilahnya inflasi ini kan kayak yang maling tapi tidak kelihatan. Uang kita tetap terselubung ya gitu ya. Iya. Nah, itu jadi kita tidak, istilahnya inflasi itu kita antisipasi dengan uang itu kita juga investasikan agar berkembang gitu. Yang kedua, kita kan punya kebutuhan nih masa kini sama masa depan. Betul. Untuk masa kini kita kan sebenarnya ya untuk hidup, untuk bayar, istilahnya bayar makan gitu ya. Tapi kan untuk masa depan nih, misalnya kita mau menikah, yang belum menikah nih teman-teman Finers yang belum menikah, yang udah nikah jangan nikah lagi ya. Ya, pindah lagi. Oke. Atau misalnya mau beli rumah, betul, mobil gitu ya. Nanti mungkin ada KPR gitu ya. Betul. Nah, itu untuk kebutuhan masa depan kita harus kembangkan dulu nih uang kita yang ada gitu untuk diinvestasikan agar berkembang. Betul. Itu. Jadi meningkatkan ya nilai aset kita. Nah, yang terakhir ini tentunya dengan investasi kita akan mendapatkan keuntungan. Betul. Nah, itu yang dari keuntungan tersebut makanya kita bisa merencanakan masa depan atau tujuan keuangan kita lebih baik. Seperti itu. Ya, aku suka statement dari Mas Adven tadi. Semua orang yang investasi pengen dapat keuntungan. Cuman pada faktanya di sosial media kadang kala aku baca, udah invest ternyata bodong, udah invest ternyata ditipu. Ada kan kejadian kayak gitu? Kita nggak bisa nutup mata, ada kan? Jelas, ada jelas. Iya kan, ada kan. Ya. Berarti apakah mereka tidak punya pengetahuan tentang investasi atau boleh dibilang adalah mereka tidak mereka investasi lewat mana? Karena kalau ngomongin tentang investasi kan banyak banget ya. Kadang kalau di perbankan ada atau juga yang lain-lainnya juga ada. Kadang nitip ke teman jatuhnya investasi juga. Iya, karena betul. saking percayanya aku nitip deh ke Mas Adven, aku titip misal 100 juta, nanti katanya 6 bulan bisa jadi 250 juta. Investasi menurutku. Betul, iya betul, kan? iya. Kadang-kadang kan seperti itu. Lalu kalau ngomongin tentang keterkaitan dari Kementerian Keuangan sendiri, bagaimana cara sebenarnya untuk memilih instrumen dari investasi di tengah banyaknya pilihan yang sebenarnya ada, apalagi buat orang-orang yang memang seperti aku baru belajar, kayak newcomer. Oke Kak Doi, ini teman-teman semua ya, Finers. Jadi begini, kalau dalam investasi itu baru saja tadi siang tuh kami bertemu dengan teman-teman OJK gitu ya. Dalam beberapa tahun ini sudah uang masyarakat itu yang masuk ke investasi bodong itu sampai ratusan triliun. Tuh, hilang. Iya, serem tuh. Masyarakat Indonesia gitu. Nah, memang untuk berinvestasi ini harus berhati-hati. Betul. Jadi selain kita melihat return atau imbal hasilnya, kita harus terutama sekali melihat risiko. Oke. Nah, kita harus istilahnya ya,
mengukur risiko kita, diri kita. Nah, risiko itu kan kalau secara teori ada 3 nih untuk kita mengukur risiko diri kita. Pertama, kita tipe apa nih? Ya kan? Ada tipe konservatif, moderat, dan terakhir agresif. Pengaruhnya apa hubungannya? Nah, itu tipe konservatif itu apa? Kalau konservatif itu biasanya dia tidak bisa tuh ngelihat harga yang terlalu berfluktuasi, Oke. ya, naik turun gitu ya. Jadi cenderung menghindari resiko itu. Oh. Nah, yang cocok untuk yang tipenya konservatif itu lebih ke misalnya deposito perbankan. Oke, Nah, seperti iya, itu. iya. Terus. Nah, yang kedua adalah tipe moderat. Mhm. Nah, kalau tipe moderat ini bisa menerima, tapi yang rendah aja gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba naik 100% atau naik 30% atau turun tuh. Kalau naik nggak apa-apa ya, kuat kita ya. Iya dong. Uang kita 100 juta naik 30% jadi 130 kuat Aman, kita. kita langsung happy teriak-teriak. Kalau party turun kita. 30% jadi 100 juta jadi misalkan jadi 70 juta. Zong, nangis wah, darah. Itu buat Update tipe status di semua. Betul sekali. Itu buat tipe yang moderat seperti itu mungkin ya yang resikonya rendah. Itu Oke. yang cocok itu misalkan obligasi korporasi, reksadana pendapatan tetap gitu ya. Atau reksadana campuran. Nah, seperti itu. Oke, itu konservatif dan juga yang kedua adalah Moderat. Moderat. Satu Nah, lagi. yang terakhir nih agresif nih. Agresif. Nah, buat teman-teman nih kalau udah ngukur dirinya ternyata tipe risikonya agresif, ya itu sebenarnya bisa mentoleransi naik turunnya harga, gitu ya. Oke. Kuat jadi mungkin sudah ini yang Tahan cocok banting. tahan banting. Oke. Ya, yang cocok itu ya instrumennya misalnya saham. Mhm. Itu saham kan sehari bisa naik tuh Betul. 35%. Iya. Atau misalkan kripto, Ya. nah, bisa naik turun itu. Nah, seperti itu. Oke. Oke, nah untuk mula-mula berinvestasi, kalau dari kami menyarankan agar ambil dulu instrumen-instrumen investasi yang aman gitu ya, yang risikonya rendah. Contoh, ya seperti itu deposito gitu ya. Yang kedua, surat berharga negara. Nah, ini surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Oke. Ini sangat aman. Iya. Nah, Ini kita ngomongin langsung ke SBN Surat Berharga Negara nih. Ini Iya. berarti adalah instrumen dari Kementerian Keuangan, salah satunya. Betul, Karena betul. mungkin sejujurnya sebelum saya interview ini, saya hanya tahu mungkin ya reksadana atau Betul. obligasi yang lain atau juga investasi-investasi yang aku bahas tadi loh, Mas. Iya. Karena sebenarnya kayak emang pemerintah punya ya gitu. Karena pun kalau punya kayaknya apakah semua masyarakat bisa? Karena sejujurnya kalau aku tanya sama teman-teman penyiar di sini, tahu nggak sih kalau pemerintah atau Kementerian Keuangan punya kayak ini? Ah, masa sih? Pasti pertanyaan kayak gitu. Iya, Jadi betul. tidak mainstream kalau bahasa anak sekarang. Betul. Kalau iya. pemerintah itu juga punya SBN tadi, surat berharga negara, di mana itulah masuk instrumen investasi. Boleh dijelasin sedikit itu seperti apa sih? Iya, nih teman-teman nih, Kak Doy ini Ini kasih memang tugas banyak loh Mas Adven, aku Iya. suruh jelasin. Jadi Kak Doy ini memang tadi ngobrol-ngobrol nih Kak Doy tadi ya, Betul, sebelumnya betul. memang baru tahu ada surat berharga negara dan khusus untuk individu atau perorangan. Oke. Nah, surat berharga negara ini yang ditujukan untuk investor retail atau perseorangan ada 5. Oke, 5 Yang apa pertama tuh? ada obligasi negara retail. Oke. Nah, obligasi negara retail ini biasanya disingkat ORI. Ori. Oke. Sudah lama sih, sudah dari tahun 2006 sebenarnya. Oh, tapi Betul. tidak banyak orang tahu ya. Iya, seperti itu. Yang kedua ada savings bond retail. Ini mulai diterbitkan mungkin sekitar 2000 berapa ya? Mungkin saya agak lupa tapi 2003 atau 2000. Mas Wahyu ngebisikin boleh kasih tahu? 2012. Oh, 2012. Oke, lalu. Ya, ini Kak Wahyu memang langsung yang mengurusi ya. Iya, oke, nanti kalau mau ada tambahan boleh loh Mas Wahyu. Terus. Silakan Mas Wahyu kalau ada ini. Ini langsung ke Mas tambahan. Wahyu nih, langsung ke Mas Wahyu. Belum. Oh, Tadi kan belum. baru ORI itu, Iya, baru iya. ORI SBR. Iya, Ada iya, lagi iya. nih. Ada yang berbasis syariah. Oke. Kita ada juga nih yang syariah itu adanya suku tabungan dan yang satu lagi adalah suku retail. Oke. Yang buat satu lagi khusus nih buat wakaf. Oke. Buat wakaf ada namanya SWR. SWR. 5 tadi itu berarti. 5 itu dari pemerintah. Oh, baik. Sekarang boleh Mas Wahyu Boleh, menambahkan jika silakan. perlu ditambahkan, Mas. Boleh pakai mic-nya. Ada lagi yang ingin ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Adven? Jadi sebenarnya itu ada 2 tipe Mas, Oke. yaitu satu konvensional sama suku. Ini 2 tipe dari Dari SBN itu. Oke, SBN itu ada garis 2 tipe. besarnya. Oke. Terus dibagi 2, ada Ya, ya. suku, ada
Sun itu yang konvensional. Oke. Kalau Suko ini yang syariah. Oke. Jadi tadi itu SBN ini dikhususkan untuk individu. Dikhususkan untuk individu. Oke. Warga negara Indonesia. Jadi tadi ada obligasi negara retail atau ORI, terus savings bond retail atau SPR. Terus yang syariah ada Suko tabungan dan ada Suko Suko retail atau SPR dan ada Suko wakaf retail atau SPR. Mohon maaf Mas Wahyu, nanti kalau ngomong mic-nya boleh di depan. Oh, ya, siap. Tadi suara gantengnya hilang ke samping iya. tuh, suara angin jatuhnya ya. Tidak Oke. terdengar ya. Berarti ada 2 tadi dijelasin, sekaligus penambahan dari Mas Adven bilang tadi. Ya. Oke. Terima kasih nih Kak Wahyu nih. Sama-sama. Tampaknya obrolan ini makin seru ya. Yang penasaran tentang SBN, terus juga kalau misalkan apa yang bisa kita dapatkan dari investasi ini, karena seperti pertanyaanku di awal, kenapa ini tidak begitu banyak orang tahu? Apa masalahnya? Atau teman-teman Kementerian Keuangan pasti sangat tahu sekali. Ini nggak nyampe ke masyarakat karena apa ya? Mungkin karena kita mikirnya mahal atau apa? Masih di Live on Radio bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Masih ada Dodio Sandra. Tadi ngomongin tentang instrumen-instrumen yang sudah dibahas barengan sama Mas Adven dan juga Mas Wahyu ya. Untuk kamu mungkin tadi sempat mention atau sempat dikasih tahu bahwa pemerintah menerbitkan obligasi nasional retail ORI, tadi sempat dibahas sama Mas Wahyu, atau juga penggambaran investasi yang lain ternyata di mana pemerintah memang mengeluarkan untuk masyarakat. Dan salah satunya tadi ngomongin tentang sampai instrumen syariah atau juga sukuk retailnya juga, atau juga yang lainnya. Berarti mungkin boleh dibilang adalah kalau SBN retail ini cocok untuk semua investor atau orang-orang yang ingin berinvestasi. Aku ke Mas Wahyu dulu. Kalau ngomongin tentang dari sisi pemerintahan, sebenarnya pemerintah dengan penerbitan SBN retail ini punya tujuan apa sih, Mas? Oke, Mas. Jadi SBN retail ini kan dikhususkan untuk warga negara Indonesia, masyarakat sendiri. Terus mayoritas tuh sekarang itu investor itu didominasi oleh institusi, misal perbankan, terus asuransi, dana pensiun. Nah, dengan adanya SBN retail ini jenis-jenis investor di Indonesia itu makin beragam. Jadi individu bisa masuk di SBN retail ini. Oke, ya biasa. Kemudian, handphone jatuh, lanjut. Kemudian kita ingin menyediakan alternatif instrumen investasi. Oh, jadi yang sebelumnya kita bahas. Nggak cuma emas aja, nggak cuma tanah, nggak cuma tabungan deposito, saham, tetapi melalui SBN retail ini kita masyarakat itu sebenarnya bisa berinvestasi. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kondisi di Indonesia ini kan kadang kalau ada gejolak atau di global itu pasar keuangannya bergejolak, kita rentan banget kan. Kalau SBN ini dimiliki oleh kita atau warga negara sendiri, maka pasar keuangan domestik kita tuh lebih nggak rentan. Jadi kan misal kita punya SBN nih dibeli oleh asing, banyak banget nih asing yang beli. Kalau tiba-tiba ada gejolak pasar, asing bakal ambil duitnya keluar kan, kita udah gursa-gursu nih pasar keuangan. Tapi kalau yang punya masyarakatnya lokal, sendiri kita masih lebih bisa stabil gitu. Okay. Kemudian kita juga ingin masyarakat tuh bisa berorientasi ke investasi jangka panjang dan jangka pendek gitu loh, Mas. Jadi kayak merubah mindset, pola pikir bahwa investasi itu penting. Terus kita juga pengen mereka itu bisa merencanakan keuangan dengan instrumen ini. Kemudian kalau dari tujuan utamanya kan SBN retail ini untuk memenuhi pembiayaan defisit. Jadi kan belanja lebih besar kan daripada pendapatan kalau di APBN tuh, Mas. Misal kita butuh belanja banyak nih, tapi kok pendapatannya kurang, maka pemerintah mengeluarkan tuh SBN retail. Nah, dengan ini kita tuh mendukung bahwa kita bisa sendiri, kayak bahasanya tuh kita utang sendiri ke masyarakatnya sendiri. Jadi kita pembiayaannya lebih mandiri. Begitu ya, ternyata. Banyak ya. Baik. Mulai ada gambaran bagaimana sebenarnya kenapa ini menjadi penting, atau masyarakat harus paham bahwa ini penting. Bukan mengada-ngada, tapi ternyata ada alasan-alasan tadi yang dibilang sama Mas Wahyu tadi untuk menjaga kestabilan tadi. Apalagi gonjang-gonjing gasrak gusruk. Iya, gasrak gusruk di gasrak gusruk pasar keuangan global. Ngaruhnya ke sana. Aku pikir kayak nggak sejauh itu, tapi ternyata impactnya sejauh itu ya. Wow. Jadi kalau ngomongin tentang tahun 2023 sendiri, ini sudah ada SBN retail yang diterbitkan atau seperti apa? Terus masyarakat sendiri apakah banyak sudah tertarik atau masih sama seperti saya, kayak ini punya pemerintah mahal atau ribet atau kayak gimana? Jadi benar 2023 ini kita secara frekuen mengeluarkan atau menawarkan SBN retail ini. Dimana dari Januari itu ada yang namanya surat savings bond retail. Nah, sebenarnya itu ada bedanya. Di tahun 2023 ini ada spesial lah
Dibanding Kenapa? tahun-tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya. Apa Jadi spesialnya? kalau 2022 itu kita satu masa penawaran itu hanya menawarkan satu seri, satu tenor. Oke. Tapi kalau di 2023 ini kita menawarkan sekali masa penawaran itu 2 tenor. Jadi punya pilihan lah. Contohnya tuh kemarin Januari kita tuh menerbitkan SBR. Dulunya tuh SBR cuma 2 tahun adanya. Sekarang kita nambah Jadi 2 tahun dan 4 tahun gitu. Terus di Maret ada sukuk retail juga. Dulunya cuma 3 tahun, sekarang ada 3 tahun dan 5 tahun. Lalu? Kemudian di Juni ada sukuk tabungan, ini mirip dengan SBR tadi 2 tahun dan 4 tahun. Kemudian bulan Juli obligasi negara retail dulunya cuma ada 3 tenornya 3 tahun, tapi sekarang ada 3 tahun dan 6 tahun. Jadi makin beragam kan. Betul. Terus animonya tuh masyarakat tuh lumayan bagus ya Mas, dilihat dari nominal penerbitan sama jumlah investor. Bahkan tiap penerbitan itu jumlah investornya kita tuh bisa mencapai 50.000 lebih. Ya cukup lah, maksudnya masih dari target? Sebenarnya target itu kalau investor nggak ada, cuma adanya kita menargetkan di internal tuh nominalnya gitu. Kalau investor bebas aja sih, cuma kan ada pembatasan sebenarnya, nanti akan dibahas gitu kan. Kemudian dari sini kita ngelihat bahwa sebenarnya kalau 50 itu nggak banyak ya sebenarnya. Kalau dari lihat dari jumlah masyarakat Indonesia, terus jumlah investornya tuh masih tergolong sedikit, makanya kita ya ini sosialisasi ngobrol iya. Biar orang-orang seperti aku yang sangat awam ini akhirnya tahu bisa loh kita investasi di sini. Benar. Tapi kalau dilihat dari situ kita mulai mengerti nih, kalau masyarakat tuh mulai sadar berinvestasi. Dilihat juga dari kaum milenial seperti saya ini. Ditekankan banget kaum milenial. Kaum milenial tuh paling banyak porsinya di jumlah investor. Terus kemudian generasi Z juga banyak juga, cukup banyak untuk berinvestasi di SBN Retail ini. Jadi ternyata ya boleh dibilang cukup informasinya mereka dapat lah. Makanya seperti Mas bilang tadi, Mas Wahyu di angkatan milenial pun masuk di situ, Gen Z pun yang mungkin kita pikir nggak aware ke situ ternyata aware juga. Tapi alangkah lebih bagusnya lebih banyak orang aware, kan itu tujuan kita juga kan. Walaupun nanti seperti Mas bilang tadi bahwa ada pembatasan-pembatasan tertentu yang nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Cukup menarik, dan akhirnya ada point of view yang berbeda ketika aku akhirnya cukup banyak tahu tentang apa yang dijelaskan oleh Mas Wahyu dan juga Mas Adven tadi. Dari Mas Adven ada tambahan yang disampaikan Mas Wahyu tadi? Belum, sudah komprehensif. Sudah terjawab dengan semuanya. Sudah terjawab semuanya. Baik, tapi kalau ngomongin tentang SBN Retail ini yang diterbitkan dalam waktu dekat, boleh dong Finers terutama ini yang pengen tahu lebih banyak tentang bocoran ini dan siap-siap sekarang untuk menyisihkan dananya, dikasih gambaran sedikit seperti apa mekanisme dan macam-macamnya Mas, karena aku tahu nih udah Mas bilang tadi kayak Januari, Juli bla bla segala macam ada peningkatan dan segala macamnya, tapi untuk tahu lebih detailnya what should I do? Tahu lebih detail untuk belinya atau gimana? Ya, belinya segala macamnya. Informasi tambahan lain lagi. Informasi. Ya kita mau ngasih bocoran nih kepada Finers spesial di Phoenix ini bahwa kita mau menerbitkan seri baru instrumen investasi, yaitu obligasi negara retail seri ORI 024. Artinya ini nanti akan kita terbitkan di bulan Oktober ini Mas. Jadi detailnya gini Mas. Sebenarnya ORI 024 ini sama seperti ORI sebelumnya, yaitu tenornya 3 tahun sama 6 tahun. Lalu? Nah, bisa dibeli online. Nanti mungkin akan dijelaskan. Terus kemudian ini serinya tradable, bisa diperjualbelikan. Kalau misal aku yang beli, nanti aku mau jual lagi ke yang lain, temanku bisa? Tapi setelah 1 kali pembayaran kupon. Jadi Mas harus terima kuponnya dulu nih sekali, baru bisa diperjualbelikan. Gak enak dong kalau tiba-tiba beli terus langsung dijual, belum dapat belum dapat kupon lagi, harus kira-kira harus nerima kupon dulu nih. Terus, kapan sih masa penawarannya? Nah, itu aku pengen tahu. Masa penawarannya itu dibuka pada tanggal 9 Oktober. Sekarang 21 hari September. Senin. Masih beberapa minggu lagi. Terus ditutup 2 November hari Kamis. 9 Oktober sampai 2 November. Nah, yang sering ditanyakan tuh berapa kuponnya sih, berapa bunganya, berapa imbal hasilnya. Nah, sekarang belum ada nih, tapi nanti akan ditetapkan pada saat 2 hari kerja sebelum masa penawaran, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2023. Nggak boleh di-spill sekarang, dibocor-bocorin. Belum bisa. Pemerintah ya. Kan saya kepo ya. Nanti kepoin aja di
medsos kita nanti kita Di Instagram. infoin. Nah, di Instagram ada, Oke. di Twitter ada, di landing page kita juga ada. Terus Oke. nah Ori 024 ini nih seri SBN yang bisa diperdagangkan yang kita tawarkan terakhir di tahun ini. Jadi tidak ada lagi. Makanya jangan sampai Inilah seri untuk terakhir. Iya, seri Jangan sampai tradable terakhir. Oke, baik. Di mana tanggal 5 Oktober nanti akan dipublish, boleh beli berapa kuponnya. Ya, Dan ditunggu. penjualan dari 9 Oktober sampai dengan 2 November. Benar. Oke, segmen berikutnya kita bahas lebih detail lagi ya, lebih mendalam lagi. Kita break dulu. Dari Radio Station masih ada Dodio Sandra di Live on Radio bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ngomongin tentang investasi. Tadi sebelum segmen ini Doi sempat ngobrol sama Mas Wahyu adalah ngomongin tentang Ori 024. Tadi dijelasin banyak dan very detail. Tapi kalau misalnya teman-teman juga belum tahu gimana caranya untuk membeli Ori 024 ini, terus apakah ada yang bisa dipersiapkan oleh kita sebagai calon investor dari sekarang supaya begitu terbit kita langsung kayak zat, bisa investasi. Siapa yang bantu jawab? Mas Saya boleh Advent. ya? Boleh dong. Oke. Ya, Viners sekalian, sebenarnya mudah sekali ya untuk membeli SBN Retail ini. Jadi yang nanti akan diterbitkan adalah Ori 24. Nah, teman-teman ini bisa beli melalui mitra distribusi. Oke. Jadi nggak langsung ke Kementerian Keuangan nih. Jadi melalui intermediaris. Oke. Nah, itu mitra distribusi untuk Ori 24 ini ada 29. Mau disebutin satu persatu? Nggak usah itu ya. Kan saya cuma nanya ya. Nanti bisa dicek sendiri ya di Oke. di landing page kami gitu ya. Oke. Nah, itu mitra distribusinya ini ada bank, ada perusahaan sekuritas, ada fintech. Oke. Ada juga yang pedagang perantara efek seperti itu ya. Oke. Ya, itu jumlahnya 29. 29 ya. Caranya gimana nih? Pertama nih, registrasi. Oke, registrasi. Nah, kalau kita ini bisa registrasi kapan aja nih. Jadi sekarang pun boleh mau registrasi silahkan. Ambil aku di PC. Nah, iya itu bisa sambil rebahan itu langsung registrasi Oke, dari boleh. handphone berarti bisa. Iya dari tablet. boleh Oke. bisa banget. Terus? Apalagi tadi dengar-dengar ada teman krunya Phoenix ini ada yang kreatifku. udah invest dia. ya, udah invest ya. Mana miliaran Nah, itu lagi yang bikin sirik. Lalu untuk registrasi ini nanti dibutuhkan pertama ada rekening dana, Oke. rekening surat berharga, Oke. terakhir ada SID gitu ya. Oke. SID ini Single Identification Number. Oke, karena di Bali juga ada SID band ya, bukan Iya, itu ya? bukan. Ya. Nah, itu Memastikan, Mas. ya untuk 3 ini sebenarnya kita kan yang bisa tahu kan kita rekening dana aja ya, kayak rekening tabungan kita biasa. Iya. Tapi nanti rekening surat berharga negara sama SID-nya nanti Medis akan diurus Medis. Oke, Itu lalu? kita tinggal rebahan aja. Oke. Yang kedua setelah registrasi kita melakukan pemesanan. Oke. Nah, untuk pemesanan ini ada periode khusus. Jadi nanti kan yang Ori 24 nih Ya. yang disampaikan sama Mas Wahyu nih kemungkinan diterbitkan mulai 9 Oktober. Ya. 9 Oktober nanti berakhirnya 3 November ya. 2 November. 2 November maaf, sampai 2 November. Pemesanan hanya bisa dilakukan pada saat periode itu. Oh, tanggal di antara Nah, itu. tapi Jadi jangan ini- coba-coba 7 Oktober. Betul, 28 tapi Oktober, ini oke. yang perlu diingat-ingat nih, Apa tuh? walaupun sampai 2 November bisa ditutup lebih cepat. Oh, gitu. Bisa, Oh. karena kan pemerintah ini menerbitkan dengan kuota. Ya kan? oke. Kayak kemarin tuh yang Ori 23 terjual sampai 28 triliun. Oke. Iya, seperti Baik. itu. Berarti Jadi tanggal 9 lebih bagus daripada lo nunggu tanggal lahir tanggal 2 kan? betul. Oke, Biasanya siap. kecewa di akhir-akhir nih nunggu-nunggu nanti aja. Tutup Nyesel. duluan, Oh, nyesel oke. gitu. Itu pemesanan. Lalu Pemesanan. bayarnya? Yang ketiga adalah pembayaran. Mhm. Nah, ini setelah kita pesan nanti kita akan mendapatkan NTPN gitu. Kode billing, kode Oke, billingnya. kode billing. Kalau kode billingnya itu harus dibayar maksimal 3 jam. 3 jam dari kode itu muncul. Iya, kalau nggak Oke. dibayar nanti nggak dapat Oh, Ori 24-nya. Iya, seperti oke, itu. oke, kebayang. Setelah dibayar, terakhir kita harus melakukan nanti investor itu akan mendapatkan konfirmasi. Konfirmasi ini by? kepemilikan by email biasa Oke, seperti biasanya. oke. Tapi untuk beberapa device yang dari bank atau dari Medis ya, itu adalah langsung muncul di platformnya. Jadi, Oke. seperti itu. Nanti kita Ori 24-nya sekian gitu. Tapi untuk awal-awal itu kan belum settlement nih, tapi Ya. biasanya langsung via email Oke. dari sistem. Nah, Baik. emailnya itu dari Kementerian Keuangan. Yang harus kita konfirmasi tadi.
Enggak, konfirmasi langsung Yang muncul ke emailnya. Oh. Begitu bayar, Iya, muncul. iya. Oh, kita udah dapat. Udah punya. Iya. Ori 024 tadi itu ya. Betul. Oke. Tapi Mas Advent tadi kan sempat disebutin juga masalah midis dan yang lainnya. Itu sebenarnya apa sih? Tadi sempat disinggung sama Mas Wahyu. Oh kalau nggak salah. iya ini ya, saya ini Ini harus tentang mitra distribusi ya. Nah, tadi partner-partner. Nah, Kalau aku mungkin istilah yang paling familiar partner gitu. Iya, Ini partner, mitra. betul Oke, betul. mitra Nah, kita bisnis. kan pemerintah tuh tidak langsung menjual gitu ya. Jadi Betul. melalui mediaris. Di sini mediarisnya itu mitra distribusi. Mitra distribusi itu apa? Jadi kita biasanya singkat midis nih. Dia terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan finansial teknologi, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu dalam pemasaran. Oke. Yang tadi Mas bilang 29 itu kan? Midis itu. Betul, iya, oke. membantu penawaran juga, terus Iya, iya. penjualan sun retail kepada investor retail. Oh, baik. Gitu. Ini Jadi- ya memang apa dalam nanti 2000 Ori 24 ini ada 29, betul, 29. Baik, nah, baik, itu. baik. Rinciannya nih ada rincian nih ternyata. Di banknya itu ada 18 bank. Oke. Contoh kita sebut aja Boleh. ya yang besar-besar nih. Ya. Mandiri, BCA, BRI, BNI, Oh, Bank gitu. Mega, OCBC, NISP, masih banyak ya. Oke. Terus ada lagi perusahaan efek, perusahaan efek seperti Trimegah, Sekuritas, Ah. ada BRI dan Reksa, ya. Kan ada lagi masih banyak ini. Terus ada juga fintech nih. Fintech Fintech. ada Bibit, ada Oke. Bareksa, seperti itu ya. Oke, beberapa part cukup familiar ya namanya. Familiar ya? sekali Oke. pasti teman-teman Finers ini. Pasti udah tahu sih beberapa, makanya tadi off the recordnya kita atau di belakang layar kita sempat ngobrol-ngobrol sebenarnya. Oke, saya sekarang ke Mas Wahyu dulu. Sebelum kita nutup obrolan hari ini karena memang sudah 16.51, waktu kita cukup singkat ya. Ini mungkin dari Mas Wahyu sendiri bisa bilang ke Finers di mana mendapatkan informasi lebih detail. Kan dari tadi ngomongin cuma sosmed, tentang SBN Retail sebenarnya kita bisa dapat informasinya di mana atau 024 ini. Ya, kita sering main medsos ya, makanya gampang banget nih diakses infonya di IG, Instagram DJPPR yaitu @DJPPR Kemenkeu. Oke. Terus ada Twitter @DJPPR Kemenkeu. Kemudian bisa juga kunjungi di landing page Ori kami di www.kemenkeu.go.id/ori. Oke. Nah, nanti itu di situ juga ada info-info. Terus ada midis-midisnya mana aja, tinggal dipilih nanti diisi. Udah deh. Oh, lengkap deh. Iya, situ. gampang Oke. di situ, Paling ya. simpel kalau anak-anak muda kan sekarang main Instagram, Iya, ya main udah Instagram. DJPPR Kemenkeu. Kemenkeu. Iya. Cari di situ Instagram Betul. atau Twitternya. Atau Twitternya. Nanti ya. bisa di DM adminnya, admin aku bingung ini bisa dibalas Oh lah ya, ya. bisa. Nanti tag aja. Oke, baiklah kalau begitu nanti pertanyaan-pertanyaan semua di situ. Tapi untuk menutup obrolan ini tadi buat teman-teman saya, Mas Advent, Mas Wahyu juga, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement terakhir deh. Oke, Mas dari Advent. saya dulu ya. Iya dong. Waduh, Finers semuanya. Nah, ini jangan ketinggalan lah investasi di Ori 24 Oktober nanti. Ini saya tutup aja dengan pantun ya. Oh, cakep. Sebelum pantun saya mau bilang dulu nih, Ori 24 itu aman, menguntungkan dan bisa berperan untuk pembangunan negeri. Oke. Pantunnya Bilang pantun ya. Nanti Iya. teman-teman di studio bilang cakep ya. Oke. iya, ini pantun tapi pantunnya ini pendek nih. Nggak apa-apa. Pendek, nggak apa-apa. Yang penting cakep. Jadi di Bali ternyata ada yang jual ketupat. Cakep. Oktober nanti jangan lupa beli Ori 24. Woi, gitu dong. Cakep itu. Apakah Pak Wahyu juga Kak nutup Wahyu? dengan pantun atau puisi? Sebenarnya nggak pantun sih, cuma Acting. pokoknya Bercanda. segera registrasi deh buat Finers mumpung masih panjang nih, nanti keburu habis, kuotanya habis, malah nanti miso-miso di Miso-miso, ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel nggak dapet benar. ya, Iya, kan? iya. Oh. Karena emosi ya. Oh, emosi. Astaga, sabar. Mas Wahyu juga Sabar. sabar ya. Ya, sabar. Beliau- Terima kasih. Kenapa? Beliau kenapa? orang Jawa nih jadi. Loh ya, aku Ya. ngerti. Aku ngerti sampai Ternyata ngomong Finers Jawa. pada tahu ya. Lo ya ngerti, ini kebanyakan cuman kipam di Bali. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Mas Advent juga terima kasih banyak. Teman-teman sekali lagi, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa cek di sosial media untuk mendapatkan informasi lebih detail di DJPPR DJPPR Kemenkeu
di Instagram atau juga di Twitter atau juga langsung ke website di kemenq. .go.id/ori. Oke, mantap, luar biasa. Kita tunggu nanti sekali lagi tanggal 9 Oktober sampai 2 November sudah dibuka untuk Ori 024-nya. Ayolah segera beli. Oke, karena ternyata sekarang adalah semua orang punya kesempatan untuk berinvestasi. Daripada lo investasi nggak jelas, mending yang jelas-jelas ya cuman di sini sekali lagi. Dodi Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come.